Acara ini didukung oleh Saya milih Mandarin Pau dan lapis Mandarin karena pastinya sesuai dengan tema Imlek. Karena setiap kali hari raya Imlek ya, waktu kecil itu pasti saya selalu makan lapis Mandarin. Dan kenapa Mandarin Pau? Karena dari kecil kalau lagi hari raya Imlek itu banyak banget yang kirim jeruk-jeruk Mandarin gitu. Sekarang kenapa enggak kita bikin sesuatu yang lebih unik, yang bisa tinggal kita makan dengan mudah tapi lucu gitu. Jadi pau bentuk jeruk Mandarin. Halo Mama di rumah, selamat berjumpa lagi di Dapur Mama bersama saya, Chef Nina. Nah, hari ini saya akan membagikan 2 resep yang pastinya akan sangat cocok sekali untuk dibuat di rumah, dinikmati bersama keluarga di minggu depan di hari Imlek. Nah, jangan berlama-lama lagi, yuk Mama kita mulai. Resep yang pertama ini sangat simpel dibuat, namun sangat unik dan pastinya akan disukai oleh anak-anak karena bentuknya yang lucu. Nah, berikut bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk membuat Mandarin Pau adalah tepung terigu dengan protein rendah, susu dan air, gula pasir, ragi instan, dan minyak sayur. Oke Mama, sekarang kita mulai untuk mengadon paunya. Nah, kita pertama-tama masukkan dulu tepung terigu dan tepung tengmian. Nah, hari ini saya menggunakan tepung terigu berprotein rendah dari teko merah dengan kadar abu yang rendah sehingga menghasilkan tekstur yang halus dan warna yang putih cerah alami. Ini kita masukkan dulu ya, Mama. Nah, tepung tengmian di sini berguna untuk menghasilkan permukaan pau yang mengkilap dan juga menghasilkan tekstur yang sedikit chewy. Oke, berikutnya kita masukkan bahan kering lainnya yaitu ragi instan. Lalu ada gula pasir dan garam. Nah, ini kita aduk dulu ya Mama. Jadi hingga tercampur rata dulu bahan keringnya. Nah, Mama bisa menggunakan mixer ataupun menggunakan tangan. Tapi untuk resep yang besar atau banyak, saya menyarankan untuk menggunakan mixer. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, bahan-bahan keringnya, kita masukkan bahan-bahan yang basah atau yang cair. Ini ada susu dan air, tapi Mama juga bisa menggunakan susu saja atau misalkan air saja. Berikutnya kita juga masukkan minyak sayur. Mama juga bisa menggunakan minyak yang lainnya ya, seperti canola ataupun matahari. Jadi tergantung apa yang ada di dapur Mama. Nah, berikutnya saya akan memasukkan pewarna warna orange. Ini sekitar 3 tetes ya Mama, atau bisa disesuaikan dengan selera Mama. Nah, berikutnya sebelum kita aduk, ini kita bantu ratakan dulu menggunakan spatula. Nah, untuk aksesorinya sendiri dari mixer yang Mama gunakan, jangan lupa untuk menggunakan aksesori yang khusus adonan yang berbentuk hook seperti ini. Nah, berikutnya kita nyalakan mixernya. Kita aduk sampai halus, tidak perlu sampai terlalu kalis, menggunakan speed yang rendah. Nah, kita proses menggunakan mixer kurang lebih 5-10 menit. Jadi nanti tergantung, Mama bisa lihat apabila adonannya sudah halus, bisa dikeluarkan dari mixer dan lanjut diproses lagi menggunakan tangan. Nah Mama, ini sudah pengadukan selama 5 menit, kurang lebih 5 menit. Sekarang adonannya sudah menggumpal seperti ini.
Nah, Mama bisa lanjutkan dengan tangan karena adonan pau ini adonan yang cenderung kering dengan hidrasi yang rendah atau dengan kadar air atau liquid atau cairan yang rendah juga. Jadi sekarang kita uleni dengan tangan ya Mama. Nah, sebenarnya kenapa nggak diberi isian? Yaitu ke satu, mungkin juga untuk mempermudah anak-anak apabila ingin ikutan dalam membuat pau ini ya, gitu. Jadi kan lebih simple. Dan kedua, kenapa nggak kita membuat sesuatu yang lebih berbeda dari segi bentuk dan dari segi konsep dari cara memakan pau yang biasanya selalu ada isian gitu. Nah, kali ini paunya bisa disobek, lalu dicelupkan ke dalam teh mungkin, atau dimakan bersama selai, dioles menggunakan pisau. Nah, sekarang kita uleni sampai adonannya halus. Jadi bisa menggunakan bagian ini dari tangan Mama. Sambil diputar sampai pewarnanya juga merata. Oke Mama, ini adalah tekstur adonan yang sudah kalis atau sudah diuleni selama kurang lebih 5 menit. Nah, teksturnya akan menjadi lebih lembut seperti ini. Nah, Mama jangan lupa adonan yang tadi sudah diuleni selalu ditutup menggunakan mangkok ataupun plastik seperti ini. Terlebih lagi apabila Mama bekerja di ruangan ber-AC. Nah, sekarang kita mulai menimbang adonannya seberat 45 gram ya. Nah, untuk proses penimbangan sebenarnya tidak wajib, tapi kalau Mama ingin bentuk paunya berbentuk sama semua, seandainya Mama mau berjualan atau bisnis, nah pastinya harus ditimbang ya Ma. Tapi seandainya mau dibagi sama rata juga bisa. Oke, apabila timbangannya kurang sedikit, Mama bisa tambahkan sedikit porsi adonan dan diselipkan di bawah. Untuk ukuran paunya, Mama bisa berkreasi sesuai dengan keinginan Mama. Tapi kalau saya lebih senang yang tidak terlalu besar ya Ma, supaya tidak terlalu kenyang juga. Jangan lupa langsung ditutup menggunakan plastik atau mangkok pada saat sudah ditimbang. Oke Mama, sekarang adonan yang sudah ditimbang tadi kita bentuk bulat-bulat ya. Dimulai dari adonan yang pertama, lalu kita bentuk bundar. Nah, apabila permukaannya agak slide atau licin, kita bisa menambahkan sedikit air. Nah, untuk pau ini sendiri, Mama bisa membuatnya dengan sesuai selera Mama. Bisa dibikin polos seperti ini, bisa dinikmati bersama dengan selai atau teh, ataupun bisa diisi. Kita ulangi proses yang sama ya Ma. Dipinch, dijepit seperti ini, sambil dengan gerakan memutar dikunci sedikit menggunakan kelingking seperti ini, terus diputar rata, boleh dibantu menggunakan scrape. Nanti bisa dinikmati dengan selai atau dengan sup. Semuanya selesai, tapi Mama juga bisa cek keadaan adonannya, nanti akan terasa sedikit ringan, tapi jangan terlalu lama difermentasi agar nanti bakpaunya tidak keriput. Nah, sekarang kita harus tutup semua adonan ini menggunakan plastik atau wadah supaya tidak kering. Nah Mama, sekarang kita masukkan adonannya ke dalam wadah, lalu ditutup sambil kita menyiapkan adonan yang hijau ya. Nah, nanti akan ditutup seperti ini, tapi sebelumnya kita juga akan menggunakan scraper untuk membuat detail lekukan seperti buah jeruk. Hati-hati jangan terlalu dalam. Oke, sekarang kita tutup dulu sambil menyiapkan atau membentuk adonan yang hijau untuk diletakkan di atas yang orange. Nah, untuk yang bagian hijau ini sendiri tidak ada proses menimbang, jadi Mama bisa kira-kira aja ya Ma. Oke Mama, ini pau yang sudah siap untuk dikukus. Sekarang kita masukkan ke dalam steamer.
Oke Mama, sekarang mandarin pau kita sudah matang. Nah ini kita matikan dulu panasnya. Nah sedikit tips pada saat apinya dimatikan, lebih baik ditunggu sebentar baru dibuka ya tutupnya Mama. Nah alasan kenapa untuk tidak langsung membuka tutupnya adalah untuk menjaga agar pau yang Mama buat tidak berkeriput. Paunya sudah jadi, siap disajikan bersama selai buah ataupun dinikmati bersama teh. Nah, Mama, gimana? Unik dan lucu bukan mandarin pau ini? Nah, pastinya mandarin pau ini Mama bisa mengajak anak-anak untuk buat di rumah. Nah, pastinya akan menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Dan pastinya anak-anak juga jadi lahap ya untuk makan mandarin pau ini karena bentuknya yang menggemaskan banget. Nah, jangan lupa dicoba ya resepnya di rumah. Nah, untuk resep yang kedua ini, kuenya sangat lembut dan sangat enak untuk dinikmati bersama teh ataupun saat berkumpul-kumpul bersama keluarga di hari Imlek. Nah, bisa juga untuk dijadikan hantaran. Penasaran? Nah, kita akan membuat lapis mandarin. Berikut bahan-bahannya. Oke Mama, berikut adalah bahan-bahan untuk membuat lapis mandarin. Yang pertama, pastinya kita membutuhkan kuning telur, gula pasir, susu kental manis, tepung terigu berprotein sedang dengan maizena dan susu bubuk, mentega tawar atau margarin, emulsifier. Dan untuk bahan spons yang coklat, di sini kita membutuhkan bubuk coklat, air mineral, dan pasta coklat. Oke, selanjutnya kita akan memulai proses pembuatan lapis mandarin. Nah, pertama-tama kita harus mengkocok kuning telurnya terlebih dahulu. Oke Mama, sekarang yang pertama kita akan mulai mengkocok kuning telurnya bersama gula pasir dan emulsifier. Nah, untuk mixernya, Mama bisa menggunakan aksesoris yang berbentuk seperti ini ya, untuk mengkocok telur sampai mengembang. Jangan lupa siapkan juga spatula karet seperti ini ya, Mama. Lalu gula pasir. Nah, Mama juga bisa menambahkan garam bila suka ya. Berikutnya, ada bahan tambahan berupa emulsifier, tapi kalau Mama tidak mau, ini juga tidak harus dipakai, tapi proses pengkocokannya akan lebih lama ya, Ma. Jadi emulsifier ini berguna untuk membantu mengentalkan telur. Nah, sekarang kita akan memulai proses pengkocokannya dengan speed yang sedang. Nah, proses pengkocokannya ini kira-kira akan memakan waktu sampai 15 atau 20 menit, tapi Mama bisa melihat tingkat kekentalan dari kuning telurnya nanti. Oke Mama, sekarang kita matikan dulu mixernya. Nah, kita cek apakah kuning telurnya itu sudah cukup kental. Nah, kuning telurnya cukup kental seperti ini aja ya Mama. Jadi kalau diangkat, dia terlihat berjejak seperti ini. Jadi jangan terlalu lama juga, asal sudah berjejak seperti ini sudah cukup ya. Nah, ini kita diamkan dulu. Setelah ini kita akan proses untuk mengkocok mentega tawarnya atau margarinnya ya. Tapi kita tidak perlu menggunakan mixer, jadi kita akan mengkocok menteganya menggunakan mangkuk aja.
Nah, Mama, untuk margarinnya kita harus kocok dulu supaya margarin ini menjadi ringan dan fluffy. Tapi dalam pengkocokan ini Mama tidak perlu mengkocoknya terlalu lama ya, karena kita tidak butuh margarin ini sampai terlalu mengembang. Jadi kita hanya butuh margarinnya sampai ringan saja. Berikutnya kita masukkan di sini campuran coklat yang terdiri dari bubuk coklat, air mineral, dan pasta coklat, atau Mama juga bisa menggunakan pasta mocha. Ini kita aduk rata lagi. Kita aduk sampai merata seperti ini ya, Mama. Nah, untuk perbedaan hasil sendiri, hasilnya akan sama-sama baik karena apabila Mama menggunakan mixer, speed yang digunakan juga saya sarankan menggunakan speed yang rendah ya. Jadi mentega atau margarinnya yang Mama sedang kocok ini tidak terlalu mengembang. Nah, kalau mentega atau margarin yang Mama kocok terlalu mengembang atau diaduk terlalu lama, nanti hasilnya kue Mama bisa menjadi kurang bagus, dalam artian bisa agak sedikit menciut setelah keluar dari oven. Nah, spesialnya dari lapis mandarin yang saya buat itu resepnya sebenarnya sudah dimodifikasi ya, sehingga memudahkan, jadi memungkinkan untuk Mama di rumah bisa membuat lapis mandarin ini, karena biasanya kue yang lapis ya khas Indonesia biasanya orang berpikir itu sulit, identik dengan sesuatu yang susah gitu. Tapi sebenarnya nggak susah, seperti yang tadi Mama lihat kan mudah, dan isiannya juga memakai selai blueberry karena biasanya kan hanya strawberry. Tapi sekarang memang zaman sudah berkembang, lebih kreatif, ada yang diisi selai coklat, ada yang diisi selai jeruk atau blueberry. Itu semuanya kreativitas, menurut saya tidak perlu dibatasi ya. Berikutnya kita akan memasukkan bahan kering yang tadi. Ada tepung terigu kompas, tepung terigu berprotein sedang yang sangat premium, berwarna putih dan sangat lembut, diaplikasikan ke dalam sponge cake. Nah, ini kita ayak dulu. Di dalam bahan kering ini sudah terdapat maizena dan susu bubuk juga ya, Mama. Kita ayak dan kita aduk lipat perlahan-lahan seperti ini. Jadi ini cara mengaduknya, dari bawah angkat ke atas dan lipat. Atau dalam bahasa Inggris, teknik ini disebut dengan teknik folding. Nah, Mama sebelumnya jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu di suhu 175 derajat Celcius atau 180 derajat Celcius, tergantung dari oven masing-masing ya, bisa disesuaikan. Untuk proses pemanggangannya sendiri akan memakan waktu sekitar 25 atau 30 menit. Oke, sekarang proses berikutnya. Kita akan mencampurkan adonan kuning telur ke dalam margarin yang sudah diberi perisa coklat. Kita mulai step by step atau secara bertahap. Kita aduk secara perlahan. Nah, Mama, lapis mandarin ini sebenarnya mempunyai resep atau bahan dan adonan yang sama seperti lapis Surabaya. Nah, letak perbedaannya hanya di jumlah lapisannya saja. Jadi lapis mandarin ini hanya berjumlah 2 lapisan, yang kuning dan coklat. Untuk fillingnya sendiri yang di tengah, Mama dapat menggunakan selai sesuai selera Mama masing-masing. Nah, Mama kalau dari tadi memperhatikan di sini cara mengaduknya, saya memutar mangkuknya dengan tangan kiri ya, sambil gerakan melipat dengan tangan kanan. Dari bawah, naik, buang lagi ke bawah. Oke, Mama, sekarang adonannya sudah halus, lembut, fluffy, dan mengembang. Saatnya kita tuang ke dalam loyang dan kita panggang.
Oke Mama, kita tuang ya. Nah, jangan lupa untuk melapisi loyangnya Mama dengan baking paper nih, supaya nanti nggak lengket. Berikutnya kita ratakan menggunakan spatula seperti ini. Kita akan sedikit menghentakkan loyang ini ke atas meja ya Mama. Nah, proses penghentakan ini gunanya untuk menghilangkan air bubble atau katup-katup udara agar nanti permukaan kuenya Mama bisa lebih bagus. Sama untuk di keempat sisi. Oke, setelah dirasa cukup rata, sekarang akan kita panggang di suhu 175 sampai 180 derajat Celcius kurang lebih selama 25 sampai 30 menit tergantung oven Mama masing-masing. Oke Mama, ini adalah hasil kue atau sponge-nya yang sudah didinginkan dan dipotong menjadi dua ya. Yang ini ada warna yang coklat dan ini yang kuning. Sekarang kita akan melakukan proses isian atau mengoles selai. Di sini saya menggunakan selai blueberry. Nah, selain selai blueberry, Mama juga bisa menggunakan selai strawberry, selai jeruk, atau selai-selai buah lainnya, atau bahkan selai coklat. Kita ratakan. Untuk ketebalan selai sebenarnya bisa dari selera Mama, tapi lebih baik jangan terlalu tebal ya Ma, karena nanti kalau terlalu tebal juga akan terlalu manis dan lapisan atas dan bawahnya nanti bisa bergeser atau slide. Sekarang kita tumpuk dengan yang lapisan kuning atau plain. Kita hanya menggunakan dua lapis saja ya Mama, yang kuning dan coklat. Oke, nah sekarang sudah diisi dengan selai, saatnya kita akan melakukan proses trimming agar bentuknya lebih rapi. Nah, Mama, gimana lapis mandarinnya? Cantik bukan? Dan pastinya kelihatan lezat banget. Nah, selain untuk hantaran, pastinya lapis mandarin ini sangat lezat untuk disantap bersama keluarga pada saat Imlek nanti.